Hai sahabat sehat Nutriflex, kembali lagi bersama saya Morita dalam acara Bincang Sehat Nutriflex. Kita akan beralih kepada fakta mengenai usus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait dengan perususan nih dok ya. Baik, dok, ini ada pertanyaan umum nih. Apa sih tanda usus kita kotor, dokter? Ya, ada beberapa gejala yang mungkin bisa dirasakan ya dampaknya ya dari usus yang tidak bersih nih. Yang jelas yang pertama yang sering adalah sembelit. Sembelit? Ya, jadi beberapa orang pencernaannya nggak lancar, mau pup nggak bisa, nggak nyaman perutnya. Itu bisa jadi salah satu tanda ususnya nggak sehat nih. Gitu. Yang kedua, kebalikannya justru pandang kondisi berlebih, diare, BAB-nya konsistensinya terlalu cair, itu juga bisa menjadi tanda bahwa usus sedang tidak baik. Tidak baik atau kotor itu tadi ya betul. dokter ya? Beberapa kondisi lain yang bisa saja dikaitkan dengan usus yang kotor, misalnya gangguan tidur tuh bisa loh. Gangguan tidur menyebabkan usus kotor ternyata? Betul, karena ternyata dalam penelitian hormon-hormon serotonin nih, hormon untuk kita bisa nyenyak tidurnya itu juga terganggu kalau ususnya kotor. Bahkan seperti rasa kelelahan ataupun karena timbul banyak jerawat nih, itu juga bisa disebabkan karena ususnya nggak sehat. Gitu ya dokter ya, ternyata tanda-tanda yang bisa kita perhatikan itu juga banyak ya dokter ya? Oke dokter, dok, apa saja sih fungsi usus kecil dan usus besar bagi tubuh kita? Nah, kalau kita lihat organ pencernaan nih, dari lambung itu kan usus dulu ya. Iya, usus halus, kemudian habis itu usus besar. Nah, fungsi usus halus ini adalah untuk terutama nih menyerap nutrisi. Jadi nutrisi itu akan banyak diserap di dalam usus halus. Usus halus ya dokter ya? Betul. Kemudian setelah lewat usus halus ini, dia masuk nih ke usus besar makanan. Nah, di usus besar inilah biasanya elektrolit, kemudian cairan, dan sisa-sisa dari nutrisi atau makanan yang tidak dipakai ini yang nantinya akan dibuang melalui feses ya, menjadi feses. Paling tidak itu fungsinya. Gitu. Menarik sekali ya dokter ya, ternyata fungsi dari usus kecil dan usus besar bagi kesehatan kita. Baik dokter, berbicara terkait penyakit yang ada di usus. Penyakit apa saja sih dok yang sering terjadi untuk organ usus kita? Ya, ada beberapa kondisi yang sering terjadi ya Mbak Morita terhadap organ usus nih. Yang paling sering kita dapat itu infeksi. Infeksi ya? Betul, infeksi usus halus ataupun usus besar ya. Biasanya pasien datang dengan gejala nyeri perut, kadang disertai dengan frekuensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya. Ya, kadang bisa disertai dengan adanya lendir atau darah. Nah, harus hati-hati kalau memang ada gejala seperti itu, jangan-jangan ada proses infeksi. Proses infeksi ya dokter ya? Kalau untuk perbedaan infeksinya sendiri, apakah sama antara lendir sama darah itu kira-kira beda atau sama ya dok? Nah, pada pasien-pasien yang mengalami suatu infeksi lendir ataupun darah, biasanya itu ada penyebab bakteri ya. Ya, bisa bakteri berupa bakteri Shigella ataupun kuman-kuman seperti protozoa, seperti amuba. Nah, itu bisa menyebabkan gejala lendir dan darah. Lendir dan darah ya. Ada beberapa kondisi lain nih Mbak Morita yang bisa menyertai suatu kondisi penyakit usus nih selain infeksi. Misalnya kondisi perdarahan. Nah, bisa juga nih usus kita luka oleh karena sesuatu perlukaan ya. Yang paling sering biasanya yang sering terlewat ada kuman namanya Helicobacter pylori. Itu sering banget menyebabkan luka pada usus halus sehingga kadang menimbulkan suatu gejala. Baik dokter. Berbicara tentang usus lagi nih dok. Kenapa sih pada remaja itu kasus usus buntu itu sangat banyak dok? Ya, kalau dari prevalensi memang usus buntu ini sering didapatkan memang usianya 10-30 tahun. Jadi memang sering didapatkan pada remaja. Namun memang dari penelitian tidak disebutkan secara khusus ya. Mungkin memang bisa terkena ke semua usia dan jenis kelamin sebenarnya. Berarti banyak faktor juga banyak ya faktor dok juga ya yang untuk menyebabkannya itu. Betul. Baik dok, apakah menahan BAB memiliki dampak negatif bagi tubuh kita? Ya, sebenarnya kalau
pas kebelet terus nggak bisa pup, boleh-boleh aja ya nahan sebentar ya. Yeah. Cuma kalau nahannya terlalu lama itu yang masalah. Okay. Karena bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Mulai dari yang ringan rasa nggak nyaman, perut dan sebagainya. Bahkan risiko pengerasan daripada feses nih. Jadi kalau fesesnya susah keluar nggak nyaman. Bahkan risiko juga bisa usus buntu tuh. Oh, bisa berisiko usus buntu juga. Karena ya? usus yang susah keluar, dia akan bikin peradangan pada usus buntunya. Oh, gitu. Ya, jadi memang jangan sering-sering nih. Jangan sering-sering menahan ya, Dok ya. Iya. Baik, dokter, makanan apa aja nih yang memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan usus kita? Ya, yang pasti harus konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat ya. Tinggi serat, oke. Tuh, karena serat ini manfaatnya sangat banyak untuk pencernaan. Selain banyak nutrisi, juga memperlancar pencernaan dan mempengaruhi gerakan usus lebih bagus. Oke. Gitu. Selain itu banyak konsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan juga baik. Selain itu juga kita bisa konsumsi probiotik ya. Probiotik ini juga bagus untuk kesehatan bakteri-bakteri usus. Ya, terutama bakteri baik dalam tubuh kita. Bakteri baik ya, Dok ya. Betul. Ya, ternyata sudah banyak sekali informasi yang dibagikan oleh Dr. Rosandi kepada kita semua terkait dengan fakta mengenai usus. Tentu saja untuk para sahabat sehat Nutriflex. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya Morita, sampai jumpa di Bincang Sehat Nutriflex berikutnya. Sampai jumpa!